Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, barang siapa mencari Engkau, diperkenankan memandang wajah-Mu dalam diri Yesus penebus kami, yang maha baik dan penuh belas kasih. Kami mohon, semoga sabdanya meresap dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berdoa dengan benar saja ternyata tidak cukup. Sekalipun doa yang diucapkan ringkas dan sederhana, tidak berarti bahwa Tuhan lekas mengabulkannya. Yesus justru menyingkapkan rahasia lain mengenai hidup doa. Doa tidak saja diucapkan dengan ringkas, tetapi sekaligus juga diupayakan dengan tekun. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendengar Yesus mengajar tentang semangat sebuah doa. Berdoa bagi Yesus tidak lain adalah meminta
karena hanya kepada Allah sajalah doa itu menjadi baik. Permintaan kepada Allah menuntut kita juga untuk berusaha. Allah bagaikan seorang ayah, bahkan melebihi seorang ayah. Ia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Di hadapan Allah yang demikian, seorang murid berdoa dan terus-menerus meminta. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan perumpamaan itu, Yesus ingin menegaskan kepada para murid bahwa Allah Bapa yang disembah dalam doa adalah Dia yang begitu mencintai para muridnya. Cinta itu begitu luar biasa sehingga para murid seharusnya tidak perlu gelisah. Allah adalah Bapa yang murah hati. Di hadapan Allah yang demikian, doa bukanlah sebuah transaksi. Doa tidak dikabulkan hanya berdasarkan taat atau tidaknya seseorang kepada Allah. Doa dikabulkan semata-mata karena Allah adalah Tuhan yang murah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bisa jadi kita kerap menganggap doa sebagai upaya pribadi sehingga jatuh dalam sikap egoisme religius. Kita lupa membiarkan Allah yang Maha Baik itu berkarya dalam hidup. Dalam doa seharusnya kita menyerahkan hidup dan persoalan kita ke hadapan Tuhan dan membiarkan Ia untuk mengatur sesuai kehendak-Nya. Kita justru kerap memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ketika doa kita tampak tidak dikabulkan Tuhan, mungkin baiknya kita merenungkan demikian. Jangan-jangan yang kita minta bukanlah kehendak Tuhan. Karena yang seharusnya terjadi dalam doa kita adalah memohon agar supaya biarlah seluruh kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, dan bukan kehendak kita. Karena kalau kita menjadikan kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa hidup kita akan sungguh dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah atau yang biasa juga kita kenal dengan sebutan masa retret agung dalam gereja adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita orang-orang percaya untuk melihat kembali perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk melihat kembali perjalanan relasi kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah Bapa kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, kita jangan pernah berhenti tak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadikanlah doa sebagai nafas kehidupan dalam menjalani kehidupan kita ini. Doa merupakan satu-satunya alat komunikasi dengan Bapa kita yang sungguh murah hati itu. Maka semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan
yang sarananya dipakai adalah melalui doa. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.